Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini adalah penilaiannya terhadapmu Cancer. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, sekarang untuk kamu Cancer ya, kita pick a card ya. Di sini ada 6 pile ya. Saya ambil pilenya lagi ya, saya rapikan dulu. Oke, di sini ada 6 pile. Pile pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Silahkan kamu pilih 3 untuk satu orang ya. Kalau ada 2 orang ya, ini contoh ya, terserah berapa orangnya ya. Yang pastinya untuk satu orang 3 pile ya. Contohnya si orang pertama ya, kamu pilih random ya, acak entah pile pertama, pile ke-5 dan pile ke-3 ya. Itu untuk orang pertama. Ataukah orang kedua bisa pile 4, 5, 6 ya. Terserah dari kamu. Yang pastinya satu orang 3 pile ya, 3 kartu. Orangnya berapa ya terserah dari dirimu ya. Yang pastinya dibatasi hanya satu orang 3 kartu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai intuisimu ya. Kalaupun terlalu cepat ya, kamu pause dulu, kamu pilih, setelah itu baru bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya langsung saja untukmu ya Cancer. Saya mulai dari pile pertama. Apa penilaiannya terhadapmu? Wah, di sini dia merasa bahwa kamu itu orang penuh dengan ketakutan, kecemasan. Walaupun mungkin kondisinya kamu itu diam ya, seakan-akan menyembunyikan itu, tapi dia bisa merasakan bahwa kamu itu sosok yang penuh dengan ketakutan, kecemasan Cancer. Ada beberapa yang merasakan bahwa kamu takut kesepian, takut ditinggalkan, takut tidak diinginkan ya, takut menyakiti orang, takut tersakiti ya. Seakan-akan kamu itu dari mental yang bagus ya, kelihatan super power di luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam ya. Kamu penuh dengan cinta kasih dan kamu pun haus kasih sayang. Ibaratkan kamu memberikan kasih sayang, tapi kamu inginkan juga mereka memberikan kasih sayang kepadamu ya. Kalau seandainya kamu tidak diberikan kasih sayang itu, kamu merasa sedih, sangat rapuh. Seakan-akan jiwamu itu kayak tidak bersemangat gitu ya, tanpa kasih sayang dari orang yang memang kamu inginkan. Jadi kamu tuh harus mendapatkan kasih sayang yang kamu inginkan gitu. Jadi memaksakan keadaan gitu. Seakan-akan kamu kasih saya 5.000, besok kamu kasih saya kasih kamu 5.000, besok kamu kasih saya 5.000 juga ya. Atau kalau bisa ya 10.000 lah gitu. Kan saya sudah bantu ya. Jadi kamu menuntut kasih sayang orang yang kamu bantu itu, yang kamu berikan kasih sayang itu, mengharapkan. Padahal sebenarnya kalau dibilang kamu nggak usah mengharapkan siapapun, kamu kalau berharap pada semesta gitu, jangan mengharap pada manusia. Tetapi di sini dia merasa bahwa kamu itu sangat penuh dengan kerapuhan di dalam, walaupun mungkin sisi luarmu tuh stronger ya, penuh dengan jiwa kepemimpinan, tegas dan macam-macam, tapi ada sisi rapuh dalam dirimu. Itu yang dia lihat dari pile pertama ya. Semoga resonate. Dan kedua, dia melihat kamu penuh dengan ambisi ya, penuh dengan kekuatan yang gimana gitu ya. Jadi kalau ibaratkan kamu punya tujuan, itu kamu harus fokus dan harus pergi sampai di tujuan itu. Jadi kamu tuh kalau dibilang konsisten ya dengan apa yang kamu inginkan. Ada sisi ketegasan, sisi perjuangan ya. Dia suka dari kamunya seperti gitu Cancer, karena kamu orangnya nggak bermain-main ya dalam hal apapun, terutama dalam waktu. Jadi kalau kamu diembankan tugas ya, kamu selalu memberikan yang terbaik, mengerjakan sesuai dengan tupoksimu dan tidak membebankan kepada orang lain. Nah ini
ya. Jadi kamu orangnya juga ringan tangan. Kadang-kadang malah kamu pusing ya, karena pekerjaan yang sahabatmu nggak beres-beres, akhirnya kamu handle lagi. Jadi ibaratkan tuh kadang-kadang Cancer, kamu penuh dengan tanggung jawab ya, tetapi malah pusing karena membiasakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana kamu handle dari pekerjaan mereka. Nah ini ya, banyak yang suka dari dirimu karena kamu penuh dengan tanggung jawab, tetapi terkadang mereka tidak tahu diri gitu. Akhirnya berpatokan atau hanya mengharapkan Cancer yang akan membantu mereka. Nah ini mungkin ke depan kamu harus bisa membiasakan supaya mereka tidak ketergantungan sama kamu ya. Tapi yang pastinya mereka menyayangi kamu ya. Mereka melihat kamu sosok yang bertanggung jawab, sosok yang dewasa, sosok berjiwa kepemimpinan, seperti gitu ya. Untuk file kedua, semoga resonate. Kita ke file ketiga. Untuk file ketiga, dia lihat di sini kamu tuh banyak pilihan ya, punya banyak cita-cita, punya ambisi ya. Kamu juga orangnya ya kalau dibilang pintar ya, smart ya, dan bisa menjadi pemimpin yang teladan gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa kamu tuh berjiwa kepemimpinan, bukan hanya dari sikap saja, dari gestur tubuh, dari cara berucap ya, sudut pandang kamu yang luas ya. Ya pembawaannya juga tenang, terus kamu bisa strategi yang bagus ya, kamu bisa menyelesaikan tugas kamu. Kalau seandainya kamu dalam satu proyek ya, kamu betul-betul fokus di proyek itu supaya berhasil gitu, bukan setengah-setengah kerjanya ataupun malah mengabaikan tanggung jawab, tetapi betul-betul fokus. Jadi kamu memandang siapapun itu sama ya, tidak memilih-milih atau bergaul dengan siapapun, pilih-pilih orang ya. Dan saya lihat juga dia merasa nyaman bersamamu ya, karena kamu orangnya pekerja keras, bukan lihat aja dari hasilnya dulu, dari keuangannya dulu, tetapi lebih ke pencapaian itu, baru kamu bisa menuntut apa yang kamu inginkan gitu. Jadi kamu lebih fokus pada tugas-tugas dan fungsimu ya, baru kamu menuntut kewajiban gitu ya. Jadi kamu nggak terlalu lihat uangnya berapa, uangnya piro baru saya kerjakan, tidak, tetapi ya kamu kerjakan dulu ya. Banyak sedikitnya tetap kamu syukuri, itu yang mereka suka, tetapi lebih ke kinerja kamu, lebih ke pembawaan diri kamu, seperti gitu. Untuk file ketiga ya, semoga resonate. Dan untuk file keempat, dia merasa bahwa kamu itu terkadang terlalu banyak memberi, sehingga kamu melupakan dirimu. Ibaratkan kamu memberikan kebahagiaan untuk orang lain ya, akhirnya kamu tersakiti sendiri ya. Kenapa? Karena kamu terlalu berpikir untuk orang lain, kebahagiaan orang lain aja santai-santai dengan hidupnya, kamu yang pusing ya. Contoh nih, ada ponakanmu ya, orang tuanya santai-santai, kamu yang pusing, aduh kenapa ponakanku belum sekolah, sudah kamu sekolah nanti saya biayai ya. Orang tuanya aja santai-santai ya. Itu makanya saya bilang kamu tuh membiasakan hal yang salah, sehingga orang tuanya santai-santai mengharapkan kamu. Nah sama seperti pekerjaan, banyak yang kamu handle sendiri, sehingga orang itu gaji buta, kamu yang capek sendiri. Nah ini ya, jangan membiasakan hal yang sebenarnya tidak baik gitu. Terkadang kita maksudnya bijaksana, kita membantu, tetapi terkadang orang itu tidak sadar diri, malah memanfaatkan kebaikan kamu, Cancer ya. Jadi lihat juga siapa yang harus kita bantu dan siapa yang tidak perlu kita bantu ya. Bukan berarti kita egois, tetapi kita harus bisa mendisiplinkan diri dan bisa mengajarkan untuk bisa mereka menjadi orang yang maju gitu. Ibaratkan kalau mandiri kan, kita jangan kasih dia duit, tapi kita bagaimana supaya mengarahkan dia. Oh ternyata kita harus berusaha untuk bisa menghasilkan duit, begitu. Bukan hanya kasih duit aja, tapi berusaha untuk bisa kreatif untuk menghasilkan duit gitu. Kita harus mengajarkan mereka menjadi pribadi yang mandiri ya. Terkadang kamu itu hanya memberi, akhirnya diri kamu korban. Banyak kamu punya duit ya, kamu kerja keras, tapi uangnya nggak ada tabungan, nggak tahu kemana uangnya. Betul tidak, Cancer? Nah ini karena jiwa sosial kamu terlalu tinggi, itu menurut mereka ya. Sehingga kadang-kadang mereka kasihan juga ya, mungkin pasanganmu ini orang nih kerja terus tapi nggak ada duitnya ya, duitnya kemana? Ternyata kamu bantu orang lain. Tetapi ingat ya, hal-hal yang mungkin kamu bilang pahala ya, itu kadang-kadang memang pahala, tetapi kadang-kadang juga jangan sampai menjerumuskan kita salah langkah. Jangan sampai kita kebaikan kita menjerumuskan orang lain gitu ya. Jadi seperti anak kan, tidak mungkin dia mau hidup dengan orang tuanya terus ya. Suatu saat mungkin orang tuanya meninggal ya, dia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dimana ya dia harus bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Nah ini yang harus Cancer harus bisa tanamkan dalam diri Cancer. Jangan hanya berjiwa memberi, tapi harus berjiwa untuk menuntun, mengajar gitu. Jangan hanya memberi aja ya. Karena saya lihat di sini kamu korban ya.
Kadang-kadang kamu nggak makan, kamu berikan makananmu ke orang lain. Ya setidaknya bagi dua lah. Bagaimana kamu bisa bekerja besok untuk bisa menghasilkan uang lagi, menghasilkan makanan lagi kalau seandainya kamu sakit. Nah ini, jadi jangan terlalu artinya empati, kamu tuh empati ya, empatinya tinggi. Jangan terlalu empatimu lebih tinggi dibandingkan logika, harus seimbang ya, karena apa yang terlalu berlebihan dan kekurangan itu nggak baik ya. Seperti gitu Cancer untuk pile keempat. Semoga resonate. Yang kelima ya, saya melihat di sini kamu sosok yang baik ya. Menurut mereka merasa bahwa kamu itu sosok yang menyenangkan, bisa beradaptasi dimanapun ya, di tempat brutal juga bisa ya, tempat alim juga bisa, tempat spiritual juga bisa ya. Kamu sosok yang menyenangkan ya, sosok yang bersahaja. Makanya tadi saya bilang ya, kamu nggak pilih-pilih teman ya. Kamu mau bermain dengan gembel juga bisa, kamu bermain dengan orang kaya juga bisa ya, dengan jutawan miliuner juga bisa ya, dan mereka menghargai itu ya. Kamu tuh orangnya nggak murahan tapi nggak jual mahal juga ya. Mereka nyaman bersamamu karena dirimu apa adanya ya, tidak ada kepalsuan dalam dirimu. Begitupun pasangan, dia merasa bahwa kamu bisa melindunginya, menyayanginya, mencintainya dengan sikap tenangmu ya. Dan ya mereka nyaman aja bersamamu, seakan-akan ada energi positif dalam dirimu yang membuat mereka bisa betah berlama-lama dengan dirimu. Karena kamu jiwanya, karena selain jiwa petualang ya, kamu smart, bisa membantu ya, dari kelebihanmu. Dan ya lebih menikmati hidup aja, tidak ngoyo-ngoyo harus mendapatkan ini itu ya. Kamu lebih banyak bersyukur juga saya lihat ya, banyak rezeki, dan tidaknya ya kamu serahkan lagi ke semesta. Jadi kamu selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif. Makanya orang-orang di sekeliling kamu tuh merasa nyaman bersamamu. Kenapa? Karena ada hal positif, bukan ngeluh-ngeluh ya. Bukan ngeluh, marah, pasrah ya, tetapi lebih ke berjuang, lebih realistis seperti gitu. Jadi mereka nyaman bersamamu ya. Untuk pile kelima, kamu sosok sebagai teman tuh sosok yang betul-betul apa adanya ya. Dan untuk pile keenam di sini ya, di sini mereka merasa bahwa kamu orang sosok yang pekerja keras ya, tetapi sedikit boros. Nah ini, jadi dalam artian gini, kamu bisa menghasilkan banyak duit, tetapi duitnya itu kamu bisa kasih habis dalam waktu sekejap, beberapa hari aja atau bahkan sehari. Nah ini ya, untuk memenuhi semua kebutuhanmu ya. Dan dia merasa juga bahwa rezeki Cancer banyak, jadi dia merasa bahwa biasa aja kok ya. Kadang-kadang juga berbagi, cuman itu boros kamu ya Cancer. Mungkin mereka merasa kamu boros, ataupun mungkin merasa kok nih kerja terus tapi nggak ada duitnya sih ya. Pokoknya intinya uang kamu tuh habis terus gitu. Entah kamu berikan ke sosial ya, maksudnya contohnya membantu gitu kan, ataukah mungkin kamu membeli barang-barang yang mahal-mahal gitu, seakan-akan nggak bisa diam-diam simpan gitu ya. Lebih ke elektronik ya, contohnya HP terbaru, ini HP masih ada kok, masih ini mau beli lagi yang baru ya, yang rusak kasih tunggu rusak dulu baru beli yang baru gitu ya. Tapi ini malah ya ada keluaran terbaru mau beli yang terbaru, itu lebih ke elektronik ya saya lihatnya ya, gaya hidup yang tinggi gitu. Tetapi ya mereka merasa bahwa kamu orang yang boros gitu, ibaratkan gak ada simpanan, gak ada tabungan. Makanya ada beberapa pasangan kamu kayak kesel ya, kok kerja mulu gak ada duitnya, keluar mulu tapi gak ada duitnya. Ataupun mungkin kondisinya kok kita belum nikah ya, karena duit aja padahal kamu kerja tapi kok nggak ada tabungan untuk nikah. Nah ini ada beberapa yang mungkin hubungannya digantung karena masalah keuangan ya. Mungkin ke depan kamu harus bisa lebih memanage keuangan dengan baik Cancer ya. Jangan hanya kerja. Cancer itu pemikirannya saya kerja pasti saya dapat duit, jadi saya nggak akan kekurangan. Memang benar ya, Cancer banyak rezekinya ya, cuman ya itu harus punya simpanan supaya pada saat kamu butuhkan jangan minjam sana sini gitu Cancer ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari penilaian mereka terhadapmu. Semoga resonate dan bermanfaat Cancer. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe juga ya channel saya Cata Ratu S Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Cancer, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.